Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita Rakhsah Habib, kita baca kitab ya. Bab 3 fil hathi 'alal adab ma'al ulama wal awliya wa ta'zimihim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Abu Uthman Al-Hiri. Abu Uthman Al-Hiri ini disebut sebagai Al-Imam Al-Wa'idh Al-Qudwah, seorang pemimpin yang senantiasa memberikan nasihat. Al-Wa'idh itu orang yang terus menyampaikan mau'izah hasanah, dan dijuluki Al-Qudwah. Jadi selain beliau menyampaikan, mengajarkan, beliau juga mempraktekkan. Maka jadi qudwah, jadi suri tauladan, jadi contoh yang baik untuk para keluarga, sahabat, serta murid-muridnya. Ini kita sangat memerlukan orang yang menjadi suri tauladan, contoh. Nabi gerak-geriknya kanan kiri depan belakang semuanya itu contoh. Nabi bagaimana menghadapi orang, bagaimana cara ngajarin orang, bagaimana cara nasehatin, itu semua contoh yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat siapa nih? Nabi itu jadi suri tauladan buat siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang benar-benar mengharapkan Allah, dia bakal dapetin dalam diri Nabi itu suri tauladan. Jadi gerak-geriknya semuanya itu adalah suri tauladan. Nasehatin orang. Oh, ternyata cara nasehatin orang begitu. Gak pernah dengan cara yang emosi, kasar. Ya. Tadi kita baca di mana barusan? Oh, Habib Lutfi bin Yahya bilang, orang yang senang zikir maka akan kelihatan dari tutur katanya. Sejauh mana indah tutur katanya, maka sebanyak itulah dia berzikir. Semakin indah, semakin banyak zikirnya kepada Allah Azza wa Jal. Jadi dia jadi suri tauladan, jadi contoh. Kan sempat kita ceritain tentang dua ulama, yang berdua nih, dua-duanya alim, tingkat keilmuannya sama, tapi yang satu dia hanya sibuk ngajarin orang lain, dirinya nggak diajarin, sehingga dirinya penuh dengan perilaku-perilaku yang buruk. Dia ngajarin orang, tapi dia sendiri merendahkan orang lain, ghibah, suka caci maki dan lain sebagainya, suudzon sama orang. Yang satu enggak, dia sibuk mengajarkan dirinya dulu, baru diajarin orang lain. Ini kan jauh lebih enak kelihatannya. Kita pengen mudah-mudahan semuanya bisa kayak begitu. Kita ajarin diri kita, terus kita ajarin orang lain. Nah, Abu Uthman Al-Hiri ini hidup di abad ke-3. Beliau itu tinggal di Khurasan, salah satu ulama sufi terkemuka di Khurasan. Kalau di Irak, di Baghdad ada namanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Sering dengar ya? Sering dengar kan? Al-Imam Junaid Al-Baghdadi itu kenapa beliau jadi tokoh yang begitu hebat? Jadi ceritanya dulu Imam Junaid ini dia petinju. Apa petinju? Petarung. Nggak ada urusan sama ilmu, sama agama, nggak ada ceritanya tuh Imam Junaid Al-Baghdadi. Sibuk bertarung, berantem sama orang, dapat duit dari hasil berantemnya. Begitu terus sampai akhirnya ke Gubernur Baghdad bikin pengumuman. Siapa yang berhasil menang melawan Junaid dikasih 1000 dinar. 1000 dinar bisa dibayangkan. Kalau sekarang udah berapa miliar gitu. Orang daftar kali menang gitu, ngadu nasib kalah. Orang daftar bentaran dihabisin sama Junaid. Daftar dihabisin. Ila udah sekian banyak yang daftar, semua kalah. Ada satu orang kurus, kerempeng, tua, lemah, bungkuk badannya, daftar. Kata panitianya, ente mau ngapain? Udah dah, nggak usah dah. Lah ini yang gede-gede habis semua. Udah dah, kata si orang tua, ente percaya sama anak bisa menang lawan dia. Jangan, akhirnya ntar ya jalan. Udah deh, itu udah tua, jangan. Nggak apa-apa, anak. Karena maksa, akhirnya udah bertanding. Begitu bertanding, orang kalau mau tanding itu kan kayak sumo tuh ada giniin dulu tuh, set gitu ya.
Nah, begitu begini, nah, orang tua ini bisikin, Junaid, udah dah, ente ngalah dah. Nggak ada bagaimana. Yang gede-gede aja anak bantai, apalagi cuma lawan orang kayak ente. Sebentaran kelar. Udah dah. Anak sekarang benar-benar pengen menang lawan ente. Apa kata dunia? Anak Junaid Al-Baghdadi dibantai, dikalahin sama orang tua renta dan lain sebagainya. Junaid, ana punya anak di rumah, ana punya istri di rumah, mereka kelaparan, dan ketahuilah Junaid, ana ini adalah keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar nama Rasulullah disebut, Junaid gemeteran. Junaid nggak nanya tuh, ente udah tes DNA belum? Nggak ditanya begitu. Udah husnudzon aja udah. Tes DNA dulu baru kalau bener. Nggak ada, pokoknya mahabbah, tulus. Karena Allah, karena Rasulnya. Oke, kalau begitu anak akan pura-pura banting ente, tapi anak nggak kuat. Habis itu ente gerakin tangan ente, anak pura-pura jatuh. Terus waktu anak mau balik, ente apa namanya gini? Piting ya. Udah mau dibanting nih orang tua, terus orang tuanya gerakin tangannya, jatuh Junaid. Begitu Junaid mau balik, dipiting palanya, akhirnya begini-begini, tanda nyerah. Tanda nyerah. Itu habis gitu, ini mazkur fil kitab, antum bisa cek sendiri sejarahnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ana udah ziarah di Baghdad ke makamnya beliau. Imam Junaid Al-Baghdadi kemudian di malam harinya didatangi oleh baginda Nabi. Ente udah ngalah, ente udah merelakan nama besar ente untuk ngasih makan anak punya anak-anak. Anak akan minta kepada Allah menjadikan ente sebagai wali min auliyaillah. Spontan dengan doanya Nabi, itu Imam Junaid Al-Baghdadi menjadi Imam Junaid Al-Baghdadi yang kita ketahui saat ini. Nah, ini Imam Junaid di Baghdad. Al-Imam Abu Uthman Al-Hiri di Khurasan. Kalau di bukunya Habib Zain ini disebutkan kana fil Khurasaniyin kal Junaid fil Iraqiyin. Di bawahnya itu begitu. Beliau di Khurasan itu seperti Junaid di Baghdad. Abu Uthman Al-Hiri ini bilang apa? Rahimahullah, as-suhbatu ma'allah ta'ala bidawamil haibati wal muraqabah. Cara kita berinteraksi dengan Allah adalah dengan terus memiliki rasa hormat, takut kepada Allah, dan muraqabah, merasa terus diawasin. Ente kerja di kantor, nggak ada bos, santai. Tapi kalau bos tiap hari di samping meja ente begitu ngeliatin gitu, bagaimana? Bisa santai nggak? Kita bakal kerja mulu, kerja lagi kerja. Nah, itu diawasi namanya. Kita harus yakini bahwa dia adalah as-sami'ul basir, ar-raqib. Dia yang maha mendengar semua ucapan kita, dia yang maha melihat semua gerak-gerik kita, dia yang maha mengawasi kita. Allah Azza wa Jalla nggak pernah sekalipun. Makanya waktu itu ada ada orang di Afrika datang ke satu syekh bilang begini, ya syekh, ini dia pendosa banyak nih, dia dosanya luar biasa. Awa yaghfirullahu li fahishatan aw fawahishan irtakabtuha. Kira-kira Allah ngampunin dosa saya apa enggak ya? Kata si orang biasa ini ke salah satu syekh di Afrika. Kata syekhnya, na'am in tubta wa sadaqta, kalau kamu tobat dan sungguh-sungguh jujur dalam tobatmu, itu semua dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah, hilang begitu aja. Asal tobat. Girang kan dia? Girang, senang. Girang, senang. Jalan. Kira-kira berapa langkah jalan dia berhenti. Terus dia balik lagi. Syekh, awakana yanzur ilai,
Saya mau tanya lagi nih, sebelum saya tobat, saya mau tanya. Setiap kali saya maksiat, apakah Allah terus selalu melihat saya? Qala na'am. Iya, Allah terus melihat kamu. Jadi beda kalau kita misalnya si Jundullah bikin salah misalnya. Tapi dia seorang baik nih, Masya Allah. Bikin salah misalnya sama Ana. Ada 10 kesalahan. Satu kesalahan Ana lihat. Yang 9 yang lain kebetulan gede-gede Ana nggak ngelihat, Ana nggak tahu. Mungkin dia pede aja gitu minta maaf. Ana minta maaf yang kemarin. Oh iya. Tapi ketika banyak kesalahannya mungkin agak berat mau minta maaf. Malu. Ada sering banget minta maaf. Nah ini sebelum dia tobat dia tanya dulu, Allah ngelihat gak ya waktu saya bikin dosa tuh sekian banyak, ini itu. Kata syekhnya na'am. Begitu dibilang na'am, orang ini fasarakha sarkhatan kharra mayitan min sa'atihi. Teriak dengan suara yang paling keras, tiba-tiba berhenti dari teriakannya, ternyata udah meninggal dengan teriakan yang keras, teriak penyesalan, teriak rasa malu. Kata Syekh bilang tadi, saya bakal diterima, tobat saya bakal diterima, dosa saya bakal diampunin. Tapi begitu saya tapi dia ngelihat saya masih berani, saya kurang ajar datang minta maaf. Setelah sekian puluh tahun saya bikin dosa, bikin maksiat. Nah itu namanya orang naik kelas tuh. Jadi bukan lagi urusan dosa diampunin, dosa istighfar dimaafin. Bukan lagi urusan itu. Tapi bagaimana hubungan kita sama Allah? Kita salah sama orang sekali minta maaf, oke, 2 kali. Tapi kalau 100 kali minta maaf, kan malu juga kita. Diulangin lagi. Wa kadzalik walillahil matsalul a'la. Maka dari itu cara berinteraksi dengan Allah adalah dengan terus menanamkan rasa takut dan merasa bahwa Allah terus melihat dan mengawasi kita. Wa ma'ar rasul, interaksi sama Rasul gimana? Ini seorang wali ini Utsman Al-Hiri bilang bittiba'i sunnatihi wa luzumi zahiril ilm. Dengan senantiasa ikut ajaran-ajarannya, perintah Nabi, wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu, jalanin, wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggalin. Dan menjalankan apa-apa yang nampak zahir dari ilmu. Wa ma'a auliyaillah, gimana cara interaksi dengan wali-wali Allah? Bil ihtiram wal khidmah, hormat dan khidmah. 2 minggu lalu kita sempat bahas tentang wali yang jualan ganja. Terus dibilang sama Syekh Al-Bulqi ini, wali apa itu? Wah, dia mau menghina si wali. Dia bilang, jangan-jangan masa orang jualan ganja dibilang wali? Jangan-jangan Dajjal sekarang kalau datang juga ente bilang wali? Maksudnya dia mau bilang ini orang kayak Dajjal, nggak ada hormatnya, nggak ada ihtiramnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ilmunya langsung hilang semuanya. Ya, anak ingetin lagi sedikit. Ternyata waktu dia datang, kenapa ente waktu dia lupa ilmunya, dia datang ke si wali yang penjual ganja tadi. Kemudian dia bilang, si wali penjual ganja ini bilang, ayu islamin alladhi anta fihi. Islam apa yang kamu yakini? Islam siapa sih? Islam ajaran dari mana yang kamu yakini? Jangan ngaku-ngaku Islam Nabi Muhammad. Wala yatibu lakal julus ma'a ikhwatikal mudhnibin. Ente bilang ikutin Islam Nabi Muhammad, tapi ente nggak mau duduk sama saudara-saudara ente pendosa itu. Ente katain, ente hina, caci maki. Iya, dia pendosa. Bukan buat dihina, buat caci maki, buat dinasehatin, buat dikasih arahan, buat dibimbing. Bukan dicaci maki, tapi dinasehatin. Begitu. Jadi akhirnya rahasianya ternyata dia jualan ganja itu adalah karena apa? Karena dia setiap kali ada yang beli, dia sempat nasehatin gimana sholat, gimana ini, habis itu dia doain di ganja ini supaya ini orang pas megang
itu tergetar, ada getaran taubat di hatinya. Dia bilang semua yang beli sama saya pulang dari sini dilempar tuh ganjanya, habis itu dia taubat. Karena saya minta sama dia yang menciptakan hati-hatinya mereka nih. Ini para pendosa nih, yang nyiptain hatinya siapa? Allah, kata si wali. Maka caranya adalah kita minta sama dia, muhawwilul ahwal ila ahsani hal, supaya digerakin, diperbaiki hatinya, dirubah menjadi hati yang penuh dengan cahaya. Akhirnya apa? Berhasil. Hakada. Harus ada ihtiram wa ma'al ahl bi husnil khuluq. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan keluarga? Dengan akhlak yang baik. Makanya Nabi ingetin kita, khairukum, sebaik-baik kalian siapa? Khairukum li ahli, yang paling baik terhadap keluarganya. Sebab baik sama teman mah gampang, asyik sama teman gampang, royal sama teman gampang, jaga perilaku kepada teman bisa, tapi kepada keluarga ngomong kasar dan lain sebagainya. Ini bukan orang baik. Di luar dipuji-puji, baik dia sih baik. Ternyata kata Nabi enggak, dia enggak baik. Itu yang aslinya dia tuh di luar tuh nifak. Ketemu temannya tuh itu dia nifak. Apa nifak? Munafik. Yang aslinya itu di rumah. Nah, untuk itu kita jaga perilaku kita sama keluarga supaya aslinya kita adalah yang baik. Nanti berubah dia jadi baik. Wa ma'al ikhwan bidawamil bisyr ma lam yakun ithman. Bagaimana cara interaksi dengan teman? Bidawamil bisyr. Al bisyr yani al apa? Al farah, al husnul wajh, wajah yang menyenangkan dengan senang gitu. Sama teman tuh harus begitu. Kudu senang, bercanda. Kita harus bercanda, jangan tegang mulu. Bercanda asyik sama teman. Hanya ada batasannya tuh, wala tanabazu bil alqab. Jangan bawa lakop-lakop yang buruk. Ya, jangan. PA lu, ya itu jangan. Jangan itu. Ya. Bercanda, bisyir, senang, menyenangkan. Oh, si ini sih, si itu mana tuh? Kalau ada dia enak, senang. Rame, menyenangkan. Malam yakun ithman, selama senyuman itu tidak berarti buruk gitu ya. Karena mungkin ada orang yang senyumannya senyuman ngeledek, ada kan tuh? Sinis. Ada yang senyum mulu, tawa mulu, ada gila lama-lama. Jangan. Terus wa ma'al juhal, gimana cara kita berinteraksi sama orang bodoh? Katain PA apa diapain? Sama orang bodoh, biddu'a ilahum warahmah alaihim, dengan senantiasa mendoakan mereka dan berlemah lembut kepada mereka. 90 tahun yang lalu kurang lebih, ini yang di sebelah sini ini guru-guru saya di Damaskus dulu. Ya, sudah meninggal. Dua terakhir masih hidup. Yang ini udah meninggal semua. Nah, kira-kira 90 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu ada ulama di Syam dijuluki sebagai Syekhul Islam. Bahkan menurut sebagian ulama ketika dibandingkan antara beliau dengan Al-Imam As-Suyuti, katanya beliau jauh lebih azim indallah, lebih tinggi derajatnya. Namanya siapa? Syekh Badruddin Al-Hasani. Dia dari keturunan Sayyidina Al-Hasan. Syekh Badruddin Al-Hasani ini nggak pernah seumur hidup nggak pernah jadi imam waktu sholat, karena terus merasa diri nggak pantas. Ya, ini bukan berarti ntar kita yang nggak ada yang mau jadi imam, jangan begitu. Bukan begitu maksudnya. Tapi ini adalah cara beliau dalam terus mendidik. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki juga begitu. Selalu kalau sholat muridnya dipanggil. Ya fulan, tegaddam, maju. Gitu. Itu dalam rangka mengajari, mendidik. Al-Imam Ja'far As-Sadiq di zaman Abu Hanifah. Abu Hanifah dibilang, ayo ngajar, wahai Abu Hanifah. La. Antum guru ana, wahai ya benar Rasulullah, wahai cucu Rasulullah. Justru karena ada ana di sini, ente ngajar. Nanti kalau ada yang perlu dibenerin, ana benerin.
Ada yang kurang tepat, Anda sampaikan. Begitu. Jadi cara guru-guru itu seperti itu. Nah, Syekh Badruddin Al-Hasani begitu. Dan setiap ketemu orang selalu melihat orang itu lebih baik dari dirinya. Tiap ketemu, ntar ada yang ngasih tahu, dia hormatin ini orang. Tiba-tiba ada orang datang, muridnya, Syekh, ini orang biasa. Mohon maaf, malah sering maksiat ini katanya. Apa kata Syekh Badruddin? Di hatinya ada iman. Ketika iman itu Allah, istilahnya kalau bahasa Arab itu disebutkan dalam cerita itu, ketika dikasih, dibakar, dia akan kemudian jadi besar. Nah, iman itu bisa jadi seperti itu. Mungkin saat ini dia lagi imannya tertutup dengan dosa dan maksiat, tapi ketika suatu hari Allah bakarkan iman tersebut, kemudian akan menjadi besar, memenuhi jiwa dan kalbunya. Kalau bicara maksiat, sama, Anda sama dia sama-sama ahli maksiat, tapi dia iman bagus, dia lebih muda dari saya, pasti dosanya lebih sedikit. Apa? Semuanya selalu merasa diri lebih buruk. Padahal Syekhul Islam, semua ulama di Syria muridnya. Bahkan sampai luar-luar dulu zaman Utsmani. Sampai wah, pokoknya banyak kisah-kisahnya, kalau mau disampaikan panjang di sini. Bahkan waktu itu pernah lagi tawadhu, beliau bilang, enggak antum orang baik. Muridnya bisikin, ya ini bukan orang baik. Iya, tapi ada iman di hatinya. Enggak, ini Yahudi katanya gitu. Masih dijawab sama Syekh Badruddin. Innaka la tadri kaifa sayamut. Kamu enggak tahu gimana dia nanti bakal mati. Ketika Allah tanamin hidayah, Allah ampunin dosa-dosanya. Wa innaka la tadri kaifa namut ana wa ant. Sedangkan ente juga enggak tahu gimana kita sayang sama kamu nih, matinya bagaimana. Masih beriman apa enggak? Imam Haddad bilang enggak ada satu orang pun yang berani menjamin dirinya akan mati dalam keadaan iman. Enggak ada yang berani. Terus sekali waktu dikasih laporan, Syekh, itu di kampung sebelah itu perempuannya semua jadi pelacur. Semua. Ratusan orang, dari yang muda sampai yang umur tua. Tapi yang tua-tua banget ya enggak sih. Kayaknya enggak bakal ini ya. Enggak payu, enggak payu. Enggak payu. Akhirnya begitu. Apa responnya beliau? Beliau doakan tadi, wa du'a ilahum warahmah alaihim. Doain, habis doain rahmah alaihim. Gimana cara rahmahnya? Dipanggil satu muridnya yang terdekat dengan beliau. Muridnya bersama sorban, pakai imamah, pakai rida, pakai jubah, begitu. Muridnya murid alim, faqih muridnya. Dipanggil, sini. Ini ada ratusan plastik duit. Dulu kan pakai plastik gitu. Ente ke kampung sono. Kampung itu ya jangan dah. Itu kan isinya nurut. Ini perintah saya. Ente ke sana. Ya ntar apa kata orang, ada santri. Ya pergi. Ya Jun, bayangin Jun, ada santri pergi ke begitu gimana? Ke sarung pakai koko. Hah? Rame kan? Rame. Nah ini disuruh, akhirnya apa yang terjadi? Dibilang sama Syekh, ente ke sono, ini duit bagiin atu-atu. Emas dan perak yang ada di dalam plastik ini, ente bagiin setiap orang satu. Udah paham? Udah paham. Terus apalagi wahai Syekh? Nah kalau udah, ente bilang sama mereka, anak kirim salam. Habis gitu bilang sama mereka, ana minta doa. Minta doa supaya ana matinya husnul khatimah. Si murid bilang, antum siapa, mereka siapa? Kok antum minta doa? Gak penting itu. Antum Syekhul Islam. Ini syarabit, perempuan-perempuan gak benar. Kata siapa? Kata siapa, saya nggak butuh doa mereka. Sampein if'al ma amartuhu lak.
Lakukan apa yang saya perintahkan untukmu. Baik, datang. Assalamualaikum. Wih, mau ngapain mari? Wah, ngapain nih mari? Enggak. Udah, Anda enggak mau ngapa-ngapain. Kumpulin semuanya, mana tuh yang itu, kumpulin. Boleh, udah kumpul semuanya. Ada berapa ya? Sekian ratus. Oke. Ini ada hadiah. Bagiin semuanya. Rahmah. Habis didoain dikasih rahmah. Kata Syekh Badruddin, mungkin dia kurang duit, makanya dia kerja begitu. Kasih duit semuanya. Udah dikasih duit, habis gitu dibilangin. Ditanya, ini dari mana duit? Duit dari Syekh Badruddin Al-Hasani. Kaget, semua kaget. Ini bukan cerita zaman sahabat, zaman tabi'in, bukan. Ini cerita 90 tahun yang lalu nih. Ya, bukan dulu banget. Enggak, ini orang yang kita masih ketemu sama orang-orang yang ketemu sama beliau. Bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang bisa ketemu orang-orang seperti mereka atau ketemu orang yang pernah ketemu sama mereka. Alhamdulillah kita ketemu orang-orang yang ya pernah ketemu sama beliau. Akhirnya singkat cerita. Dari siapa? Dari Syekh Badruddin Al-Hasani. La ilaha illallah. Pegang kepala semua. Syekh Badruddin ingat sama kita. Ngasih duit. Ini dari duit pribadi. Dia ditinggal sama abahnya masih kecil. Abahnya kaya raya, ngasih banyak uang buat beliau. Tapi beliau waraknya luar biasa. Banyak cerita waktu beliau haji gimana. Banyak pokoknya cerita. Tapi fokus di sini dulu. Syekh Badruddin Al-Hasani. Dikasih duit dari duit pribadinya ke semua. Beliau ingat sama kita, beliau ngasih hadiah buat kita. Siapa kita? Siapa kita diingat sama beliau? Ya, beliau kirim salam. Habis ngasih dan kirim salam. Ya Allah, kaget lagi dapat salam. Dan beliau minta doa. Apa minta doa sama kita? La ilaha illallah. Dia yang pagi siang sore malam bersama Allah. Kita pagi siang sore malam maksiat, bikin salah, bikin dosa. Beliau minta doa sama kita. Iya. Nangis semuanya. Udah nangis, dikasih tahu lagi sama muridnya ini. Beliau minta doanya supaya beliau wafatnya husnul khatimah. Makin gerung lagi nangisnya. Makin kenceng lagi. Apa? Ya Allah. Kalau beliau minta husnul khatimah, gimana kita yang begini tiap hari? Itu guru-guru kita cerita. Spontan semua tanpa tersisa dari awal sampai akhir, taubatan nasuha. Taubat yang luar biasa. Itu barakah namanya. Barakah. Dengan satu perbuatan bikin sekian ratus orang tobat. Bukan dikatain. Rahmah alaihim, syafaqah. Ngelihat pendosa itu rahmah. Ngelihat pendosa itu pengen bikin dia baik, bukan caci maki. Karena itu bukan ayu islamin alladzi anta fi, itu Islam model apa itu? Bukan Islamnya Nabi. Islamnya Nabi adalah tadi rahmah alaihim, doa lahum, doain, sayangin, ya. Dan itu benar-benar tulus loh. Minta doa itu bukan dalam rangka udah deh, ini saya mau pura-pura minta doa. Enggak, beneran minta didoain. Karena beliau yakin ini semua wanita-wanita ini itu di dalam hatinya sebenarnya ada keimanan kepada Allah, ada cahaya yang kalau mereka kemudian berdoa insya Allah diijabah, dan beliau berharap bisa dengan doanya mereka matinya husnul khatimah. Di mana kita dari akhlak yang seperti ini? Aina nahnu minhum? Di mana kita daripada mereka? Jauh kayaknya. Kita jauh sekali. Makanya tuh kita sekarang kalau kata Nabi hadisnya apa? Kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf. Ini tengah-tengah. Ada awalnya, ada akhirnya. Tengah-tengahnya adalah kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'an munkar. Gimana nanti kalian
kondisi kalian suatu saat nanti, suatu hari umat Islam tidak akan beramar ma'ruf, tidak akan nahi mungkar. Udah, ada orang bikin salah, cuekin. Kalau Syekh Badruddin Al-Hasani enggak. Beliau ada orang salah, dikasih doa dan dikasih rahmat. Al-Wali yang jualan ganja tuh, ketika ada orang bikin dosa, enggak cuman sibuk caci maki, dasar tukang maksiat, enggak. Mikir, caranya gimana ini orang biar dia enggak maksiat lagi. Kasih exit. Kayak orang nonton bioskop ada exitnya enggak tuh? Pintu exit ada enggak? Ada kan? Kalau nggak ada exit kan bingung tuh. Mana? Oh sini ini pintu lewat sini. Nah kita tugasnya begitu. Lu jangan di mari gelap. Nih sini nih. Nah itu ada exit keluar. Oh ntar indah tuh cakep di situ. Jangan di sini. Ayo ikut. Tuntun. Bawa tangannya. Hakadha yang bagi an nakun. Itu yang harusnya kita lakukan. Maka bagimu wahai saudaraku, maka kalian wahai saudara-saudaraku, kata Habib Zain, bita'zimi ahlil ilm wa i'ta'ihim haqqahum, hendaknya menghormati ahlul ilm, orang yang berilmu. Tentu kita ingetin lagi, berilmu itu apa? Berilmu itu kemarin anak sampaikan waktu Ratu mau pulang, mau berangkat, anaknya tuh Bagus Syahabuddin waktu mau berangkat, anak sampai di situ. Al-ilmu nurun. Imam Syafi'i bilang, ilmu itu cahaya. Yaqdhifuhullah fi qalbi man yasha. Al-ilmu, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, khasyatun kulluh. Lihat dari ayatnya, apa ayatnya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ilmu khasyatun kullu, ilmu, oh ini orang sih alim nih. Ente tahu dari mana? Kagak ada yang menang debat lawan dia. Belum tentu. Dia takut nggak sama Allah? Kalau nggak takut bukan alim. Masih ngambil hak orang bukan alim. Zalimin orang nggak alim. Al-ilmu khasyatun kullu. Ilmu itu rasa takut. Yu'raf bidzaka ahluh. Cirinya adalah seperti itu. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwal. Ilmu itu akan mulia dengan diamalkan, dengan kita mentazkiyatun nafs. La bil aqwal, bukan dengan banyaknya omongan. Maksudnya banyaknya omongan gini. Oke, omongan bagus. Orang yang berilmu juga, yang ahli ibadah, omongannya bagus. Tapi ada orang yang cuma omongannya doang yang bagus, tapi amalnya enggak. Al-ilmu bil a'mal yazku wa bil ahwal la bil aqwal wa kathratil jidal. Bukan standar orang berilmu itu dia jago ngomong dan pandai berdebat. Bukan itu standarnya. Tapi amalnya, rasa takutnya kepada Allah. Kalau ada, oh berarti dia orang berilmu. Tapi kalau enggak, bukan berilmu. Dia cuma tahu doang, zahir-zahirnya itu ilmu, tapi batinnya dia nggak dapat, nurnya dia nggak punya. Itulah orang yang berilmu. Bita'zim ahli ilm, hormati orang yang berilmu. Wa i'ta'ihim haqqahum kainina makanu, dan berikan haknya. Apa? Kita dengar nasihatnya, kita jalani perintahnya, karena mereka melaksanakan apa yang dahulu Nabi lakukan. Mereka menyampaikan apa yang dahulu Nabi sampaikan. Ini ilmu-ilmunya itu. Li'annahum hummalu syariah, mereka lah pembawa-pembawa syariat, al-mutahhara, yang suci. Ad-du'atu ilallah, mereka lah yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah Azza wa Jal. Habib Jindan diundang di salah satu pengajian, ada orang-orang partai. Katanya, saya nggak ngajak kalian ke partai tertentu, enggak. Tapi saya mau ngajak ente ketua umum partai ini, ke sekjen, ente pejabat ini, umat, semuanya Ana mau ajak ente semua ke Allah. Kalau Ana disuruh ajak ke ente, Ana ikutin ini, Ana enggak ada. Itu bukan tugas Ana. Du'at ilallah. Waktu Ana baru pulang dari Syria, begitu.
Ditelepon sama gurunya Abahana cuma bilang, la syawaladi wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Masih di jalan dari bandara mau ke rumah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Enggak ada yang lebih baik. Udah jadi itu. Itu dulu Nabi semua dari Adam sampai Nabi Muhammad semuanya adalah orang yang mengajak kepada Allah. Kalau ditanya Nabi Adam kerjaannya apa ya? Nabi Nuh kerjaannya apa? Itu semua sampai akhir kerjaannya adalah ngajak kepada Allah. Dakwah ilallah. Nah itu sekarang nih hummalu syariah, para ahli ilm, mereka adalah ad-du'atu ilallah. Mereka adalah al-amiruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kebaikan, dan wannahuna 'anil munkar, yang mencegah daripada kemungkaran. Fabihim yuqtada. Maka dengan mereka lah kita bisa mengambil contoh. Mereka lah yang bisa kita jadikan sebagai contoh, sebagai panutan. Jangan panutannya ini, Anda mah ngefans banget sama Blackpink dijadiin panutan. Bajunya harus sama. Perempuan-perempuan sekarang begitu. Yang dari Korea tuh, Blackpink kan namanya ya, sama BTS, sama apalagi, ya begitulah pokoknya. Ada lagi yang demennya mau sama bonge, dulu sama bonge demennya. Rambutnya disamain begitu. Sama JJ, siapa ya? JJ. Dulu bocah-bocah kan kalau lagi jalan gitu, selebeu gitu. Enggak, kita enggak pengen nyontoin mereka. Fabihim yuqtada. Mereka yang bisa dijadikan contoh. Ahlul ilm wal ma'rifah. Wa binurihim yuhtada. Dan dengan cahaya mereka kita berjalan di atas hidayahnya Allah Azza wa Jalla. Jalan sekarang banyak. Jalan banyak nih. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Nah, jalan menuju neraka ini banyak nih caranya. Ada lewat ninggalin sholat, ada lewat kurang ajar sama orang tua, ada lewat zina, ada lewat maksiat, ada lewat apalagi mengkonsumsi barang haram, ada lewat datang ke klub malam, ada lewat hasud, ada lewat dengki. Itu semua pintu ke muaranya nanti ke pintu neraka. Nah, kalau jalan Nabi cuma satu aja, udah satu, menuju surga nih. Kita lewat situ aja, jangan lewat jalan yang lain. Nah, yang bisa ngarahin kita adalah cahaya orang-orang soleh tadi. Nih. Itu situ gelap, jangan situ. Nih kemari, gitu. Ini pintu exitnya lewat sini nih. Ya, ente apa kemarin? Ane kemarin suka ini pakai ganja, misalnya kayak yang tadi wali. Oh sini cara gini ini. Nih udah dituntun. Nih ya, ntar pokoknya di sini aja udah, jangan kemana-mana. Ntar ada tuh kalanya yang godain si ini si itu digodain. Tinggal nanti si ahli ilm ini akan terus memberikan arahan dan bimbingannya. Wallahu a'lam bissawab.